bersabda, andai kata kalian berbuat dosa sampai ke langit tumpukan dosa kita. Jakanya dosa ini bebenda sampai ke langit banyaknya dosa kita. Tsumma nadimtum, kemudian kalian menyesal, artinya tobat. La taballahu alaikum, niscaya Allah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Salim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam ini mempertemukan kita berkumpul di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Tibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga, sahabat, dzurriyyat dan pengikut beliau sampai hari akhir. Rahimakumullah. Wa qad qala ta'ala fi bayani qabulit taubah. Wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at. Sungguh berfirman Allah Subhanahu wa taala pada menerangnya tobat seorang hamba, yang artinya dialah Tuhan yang menerima tobat dari hambanya dan memaafkan dari segala kejahatan-kejahatan. Wa qala ta'ala, dan firman Allah ta'ala, ghafiriz dzambi wa qabilit taubi. Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni dosa dan menerima tobat. Ila ghairi dzalik minal ayat. Tidak terhitung banyaknya hadis, ayat yang menjelaskan tentang diterimanya tobat seorang hamba apabila mereka memenuhi segala syarat dan rukun tobat itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lallahu afrahu bi taubati ahadikum. Sungguh Allah sangat gembira, Allah sangat suka dengan tobatnya salah seorang kalian. Al-hadis. Farahu, gembira itu wara al-qabul. Setiap Allah gembira itu tentu Allah menerima. Setiap Allah itu gembira, tentu Allah menerima tobat seorang hamba itu. Bahwa dalilun alal qabul wa ziyadah, itu gembiranya Allah dengan tobat hambanya tadi menunjukkan atas diterima dan tambahan lagi dari diterima, yaitu kegembiraan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah azza wa jalla yabsutu yadahu bit-taubah limusi'il lail ilan nahar wa limusi'in nahar ilan lail hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Yang artinya sesungguhnya Allah azza wa jal membukakan tangannya dengan tobat bagi orang-orang yang berdosa di malam hari sampai siang hari, dan Allah membukakan tangannya dengan tobat bagi hamba-hambanya yang berbuat dosa di siang hari sampai malam. Yang demikian berlaku setiap hari, setiap malam,
sampai matahari terbit di jihad barat. Para muhibbin rahimakumullah, wa bastul yad kinayatun an talabit taubah. Allah membukakan tangan, itu satu kinayah daripada tuntutan tobat. Artinya Allah ini menyuruh, menuntut kepada kita untuk bertobat itu. Wa talib wara al-qabul, dan menuntut itu di belakangnya menerima. Artinya kalau Allah itu menyuruh bertobat, kita bertobat pasti diterima oleh Allah. Maka Allah menyuruh tobat. Nah, Allah menyuruh tobat berarti itu Allah menerima tobat hambanya. Faqabilin laisa bitalib. Berapa banyak orang yang menerima tanpa menuntut. Nah, yang kada disuruh pun kalau datang itu bisa diterima. Menyuruh seseorang datang ke rumah kita, tahu-tahunya datang, itu bisa kita terima. Apalagi kalau kita menyuruh orang datang, pasti kita terima. Allah menyuruh tobat, kita tobat, maulah kada menerima. Nah, itu artinya warubba qatilin laisa bi talib wala taliba illa wa huwa qabil. Jadi itu dalil dari Imam Ghazali bahwa setiap hamba yang tobat asal benar-benar memenuhi syarat rukunnya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam, law amiltumul khataya hatta tablugha as-sama' thumma nadimtum lataballah alaikum. Andai kata kalian berbuat dosa sampai ke langit tumpukan dosa kita, jakanya dosa ini bebenda sampai ke langit banyaknya dosa kita. Thumma nadimtum, kemudian kalian menyesal, artinya tobat. Taballahu alaikum, niscaya Allah menerima tobat kamu. Ada orang yang memperbuat seluruh dosa besar, mulai dari berzina, riba, judi, minum arak, ditambah sombong lagi, ujub lagi, menganiaya orang lain, menipu orang lain, semua dosa hampir diperbuatnya. Jikalau orang ini tobat kepada Allah, tentu Allah akan menerimanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam aidan, dan sabda Nabi pula, innal 'abda la yudnibu dzamba fayadkhulu bihil jannah. Ada seorang hamba yang melakukan dosa, maka dengan dosa itu dia masuk surga. Nah, ujar Nabi, ada seorang hamba yang berbuat dosa, yang dengan dosa itu dia masuk surga. Faqila kaifa dzalik ya Rasulullah. Sahabatnya bingung. Biasa kan yang masuk surga tuh orang banyak beramal saleh, orang berbuat kebaikan. Ini kada, jar Nabi, ada orang yang berbuat dosa masuk surga. Jar sahabat, macam apa itu? Qala, menjawab Rasulullah, yakunu nasba ainih taiban minhu farra hatta yadkhulal jannah. Adalah dosanya itu di hadapan matanya, dia selalu tobat lari dari dosa itu, akhirnya dia mati masuk surga. Artinya orang ini berbuat dosa, bayangan dosa selalu ada di hadapan matanya, dan dia selalu menyesali dosa itu sambil meninggalkan, berlari daripada dosa itu. Kaganangan aja lawan dosa itu, menangis, menyesal. Kayaknya duduk sorangan kaganangan pulang lawan dosa dahulu, menangis pulang, menyesal pulang, akhirnya mati. Nah, orang ini mati ke surga gara-gara dosa itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kafaratu dzambi an-nadamah, bermula penghapus dosa itu adalah penyesalan. Bila kita menyesal, nah itu sudah menghapuskan dosa kita.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minaz zambi kaman la zambalah. Orang yang tobat dari dosa itu sama seperti orang yang tidak ada dosa lagi. Kalau orang sudah tobat dari dosa, itu di sisi Allah sudah sama orang kada berdosa. Dan kita pun menganggap inya sudah orang kada berdosa lagi. Jangan lagi disambat tuh bahari penjudi, jangan lagi. Tuh bahari suka kebibinian, jangan lagi. Tuh bahari pemabuk, kada boleh lagi. Kalau orang sudah tobat itu posisinya sama dengan orang yang kada berdosa lagi. At-taibu minaz zambi kaman la zambala. Bahkan diancam kalau kita menyebut seseorang yang sudah tobat itu, kita akan dibalakan oleh Allah memperbuat dosa seperti itu. Itu bahari pemabuk itu. Bahari itu ketujuh kebibinian. Padahal ini sudah tobat, sudah ketujuh ke masjid, sudah ketujuh ke pengajian, masih diungkit-ungkit nang dahulu. Nah, nama ungkit ini kena dibalakan oleh Allah memperbuat dosa seperti itu. Karena orang tobat sama dengan orang yang tidak ada dosa baginya. Wa yurwa anna habasyiyan qala ya Rasulullah inni kuntu a'malul fawahish fa hal li min taubah. Diriwayatkan bahwa ada seorang Habasyi, dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya ulun ini melakukan banyak kejahatan. Adakah ulun ini tobatnya? Qala Nabi, na'am, ada tobatnya. Fawalla thumma raja', laki-laki tadi berpaling meninggalkan Nabi, datang lagi. Faqala ya Rasulullah akana yarani wa ana a'maluha. Apakah Allah melihat aku waktu aku melakukan kejahatan itu? Apakah Allah melihat aku waktu aku melakukan kejahatan itu? Qala na'am, ya, ujar Nabi. Jelas Tuhan melihat. Fawahish ini dosa-dosa yang bersangkutan dengan asusila, perzinahan, itu masuk dosa seperti fawahish ini. Nah, dosa-dosa yang bentuknya kemaksiatan seperti perzinahan atau laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, nah itu termasuk dalam golongan fawahish. Nah, wahai Rasulullah, adakah Allah melihat aku waktu aku melakukan dosa itu? Naam, ya, ujar Nabi kita. Fasahal habasyiyu sayhatan kharajat fiha ruhu. Si Arabi, si Habasyi tadi berteriak senyaring-nyaringnya karena merasa malu dengan Allah. Akhirnya dia mati pada waktu itu. Wa yurwa anna Allah azza wa jalla lamma la'ana iblis alahu an-nazirah fa anzarahu ila yaumil qiyamah. Diriwayatkan bahwa Allah manakala melaknat Iblis minta diberi waktu yang panjang, diberi umur yang panjang. Allah beri tempo umur iblis sampai hari kiamat. Faqala, iblis berkata, wa izzatik la kharajtu min qalbi ibni Adam madama fihi ruh. Demi kemuliaan Engkau wahai Tuhan, aku tidak akan keluar dari hati manusia selama manusia itu punya roh. Ujar iblis, kutunggui manusia itu dalam hatinya sampai inya mati. Selalu kugoda, selalu kuajak untuk maksiat kepada Engkau. Faqala Allah Ta'ala, Allah menjawab, wa izzati wa jalali la hajjabtu anhu taubah madamar ruh bihi. Ujar Tuhan, wahai iblis, silakan engkau menggoda manusia, tetapi aku tidak akan menutup pintu tobat kepadanya selama roh masih ada di tubuhnya itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innal hasanat yudhibna as-sayyi'at kama yudhibul ma'ul wasakh. Rasulullah bersabda, kebaikan-kebaikan yang dilakukan itu menghapuskan dosa
Kita berzikir la ilaha illallah, banyak dosa yang dihapus dari kita. Kita membaca salawat 1 kali, banyak dosa yang dihapus dari kita. Kita membaca Quran 1 ayat, banyak dosa yang dihapus kepada kita. Tapi kalau kita tobat, itu seluruh dosa dihapus. Nah, kalau tobat itu seluruh dosa. Kalau kita berzikir, itu ada dosa-dosa yang dihapus, tapi ada keseluruhan dosa. Kita membaca salawat, banyak juga dosa yang dihapus, tapi ada keseluruhan dosa. Nah, kalau kita tobat dari seluruh dosa, maka semua dosa kita dihapus oleh Allah. Wal akhbar bihadza la tuhsa, hadis-hadis kada kehitungan banyaknya yang membicarakan tentang Allah Ta'ala itu selalu membuka pintu tobat bagi hamba yang ingin bertobat itu. Yang dicari inginnya nih aja lagi. Pintunya tak buka 24 jam. Tinggal lagi inginnya yang ditunggu. Lawangnya sudah dibuka oleh Allah seluas-luasnya, tinggal kitanya lagi hendak masuk kada. Tinggal hendak tobat kada. Bila tobat diterima Allah, asal tobatnya memenuhi syarat dan rukun-rukunnya. Wa ammal athar faqad qala Sa'id ibn al-Musayyib radhiyallahu ta'ala anhu, Sa'id ibn al-Musayyib itu seringkali dibaca Musayyab, Sa'id bin Musayyab. Tapi beliau marah kalau ada orang yang membaca Musayyab itu. Beliau lebih senang dipanggil dengan Sa'id bin Musayyib radhiyallahu ta'ala anhu. Unzila qauluhu ta'ala innahu kana lil awwabina ghafura. Dalam Al-Quran disebutkan sesungguhnya Allah bagi awwabin ghafura, mengampuni. Nah, siapa awabin yang dimaksud dalam ayat itu? Birrajuli yuznibu summa yatub summa yuznib summa yatub. Artinya yang dimaksud dengan Allah mengampuni orang awabin, awabin itu orang yang berdosa tobat, berdosa tobat, berdosa tobat. Kalau kita pekerjaan seperti itu, Allah suka. Allah suka. Kita sarik, minta ampun mau ulang pulang, minta ampun mau ulang pulang, minta ampun mau ulang. Kalau kita marah, tapi kalau Allah suka, kita berbuat dosa hari ini, tobat. Matahari berbuat dosa pulang, tobat pulang. Maghrib berbuat dosa pulang, tobat. Makin suka Allah, makin banyak tobat. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi berbuat dosa aja sekuat-kuatnya, asalkan tobat lebih kuat dari dosa itu. Nah, tobatnya lebih kuat. Ir-rajul yuznibu summa yatub summa yuznib summa yatub. Wa qala al-Fudail rahimahullah ta'ala, qala Allah ta'ala basyiril muznibin bi annahum intabu qubilat minhum wa hadzir as-siddiqin anni in wada'tu alaihim adli azabtuhum. Berkata Fudail bin Iyad, Allah berfirman, kabarkan kepada orang yang berdosa bahwa mereka itu bila tobat diterima. Bila tobat diterima. Dan kabarkan kepada orang-orang siddiqin. Siddiqin ini gulungan wali nang paling tinggi. Nah, imbahinnya nabi aja lagi derajatnya itu. Nah, kabarkan kepada orang-orang siddiqin, jika aku letakkan atas mereka itu keadilanku, akan aku azab mereka itu. Artinya orang-orang yang sudah mendekati kenabian itu, jikalau Allah mau menghitung dengan teliti, Allah akan mengazab mereka. Jadi artinya bahwa orang yang putus asa, orang yang banyak dosa, jangan putus asa. Jangan
putus asa. Nang mana sudah jadi wali, bahkan nang sangat wali, jangan merasa aman. Karena bagaimanapun kewalian seseorang, jika Allah menghitung satu persatu dengan nikmatnya, maka dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena amal ibadah kita sekuat apapun tidak akan mampu menandingi nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Jika Allah berhitung, tetap kalah, walaupun orang itu sudah mendekati derajatnya kenabian. وقال طلق بن حبيب رحمه الله تعالى إن حقوق الله أعظم من أن يقوم بها العبد ولكن أصبح تائبين وأمسوا تائبين. Sesungguhnya hak-hak Allah itu besar dari bahwa melaksanakan dengannya seorang hamba. Tetapi jadilah mereka berpagi-pagi tobat dan berpetang-petang tobat. Kalau kita nih hendak berjalan nang bujur-bujur, kita kada sanggup dah. Kita kada sanggup karena banyak hak-hak Allah yang mesti kita laksanakan. Setiap waktu itu ada yang mesti taat kita perbuat kepada Allah. Bangun guring kita ada yang mesti dibaca, habis ini ada amaliyahnya, habis ini ada. Nah, kada sanggup kita kalau kita mau melaksanakan hak-hak Allah itu pada diri kita. Tetapi yang menyelamatkan mereka itu adalah mereka pagi dan petang tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yurwa anna rajulan sa'ala ibn Mas'ud an dhanbin alamma bihallahu min taubatin fa'arada anhu ibn Mas'ud thumma ratafata ilai fara'ayna tazrifan فقال له إن للجنة 8 أبواب كلها تفتح وتغلق إلا باب التوبة فإن عليه ملكا موكلا به لا يغلق فاعمل ولا تيأس. Seorang laki-laki bertanya kepada sahabat Nabi Ibnu Mas'ud bahwa dia melakukan dosa, apakah ada tobat baginya? Ibnu Mas'ud berpaling lalu menoleh kembali. Sidin lihat laki-laki itu menangis. Ibnu Mas'ud berkata, surga itu ada 8 pintu. Ada 8 pintu. Masing-masing kadang-kadang dibuka, ditutup. Yang 8 pintunya kadang-kadang dibuka, ditutup, dibuka, ditutup. Kecuali ada satu pintu yang kada pernah ditutup, yaitu babut taubah, babnya tobat. Bab tobat ini kada pernah ditutup. Di situ ada malaikat yang diwakili untuk menjaga pintu itu agar selalu terbuka. Maka beramallah kamu wahai laki-laki dan jangan putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Abdurrahman ibnu Abi Qasim rahimahullah ta'ala tazakarna ma'a Abdurrahim rahimahullah ta'ala taubatal kafir wa qaul Allah ta'ala. Kami bermuzakarah, kami mengingat beserta Abdurrahim tentang tobatnya orang kafir dan firman Allah, iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Ini Al-Quran, qul lil ladzina kafaru, ujar Tuhan, wahai Rasul, sampaikan kepada orang-orang kafir di Mekah itu, jika mereka berhenti menyembah berhala, berhenti ingkar kepada Nabi, berhenti mensyirikkan Allah, yughfar lahum ma qad salaf, diampuni seluruh dosa yang telah lalu. Faqala, berkata Abdurrahim, inni la arju ayyakuna al-muslim inda Allah ahsan hala. Aku berharap bahwa orang muslim itu di sisi Allah lebih baik keadaannya daripada orang kafir itu. Nah, orang kafir penyembah berhala yang hari-hari mencela Allah, yang hari-hari menistakan Tuhan, hari-hari memusuhi Nabi. Nah, ujar Tuhan, jika mereka berhenti, diampuni yang telah lalu dosanya. Nah, kita bayangkan bagaimana kalau orang Islam yang dia kadang menyekutukan Allah, yang dia kadang memarahi, membenci nabinya,
melakukan dosa lalu berhenti tobat kepada Allah, tentu lebih baik keadaannya dari orang kafir tadi. Walaqad balagani anna taubatal muslim ka islamin ba'da islam. Nah, orang muslim yang tobat itu Islam ba'da Islam, Islam sesudah Islam artinya. Wa qala Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu, la uhadditsukum illa an nabiyyin mursal wa kitabin munzal. Tidak aku hadiskan kepada kalian melainkan hadis dari nabi atau dari kitab yang diturunkan. Innal 'abda idza 'amila dzamban tsumma nadima tarfata 'ain sakata anhu asra min tarfati 'ain. Seseorang berbuat dosa lalu dia menyesal. Menyesalnya cuma sekejap mata. Kada bagalawasan kada, cuma sekejap mata dia menyesal. Maka dosa itu lebih cepat dari itu terhapus dari tubuhnya. Orang berbuat dosa, lalu ia menyesal, satu mat aja menyesalnya itu. Maka dosanya pun lebih cepat dari itu dihapuskan daripada buku catatan amalnya. Wa qala Umar radhiyallahu anhu, ijlisu ila tawwabin fa innahum araqqu afidah. Ujar Umar, duduk-duduklah kalian, bakawanlah kalian lawan orang-orang yang tobat itu. Semajlislah, sekedudukanlah dengan orang-orang yang tobat. Karena orang-orang tobat itu hatinya lembut. Nah, ini salah satu tanda orang yang tobatnya diterima itu hatinya lembut. Orang ini hatinya lembut, air matanya mudah gugur bila dia ingat kesalahan dosanya. Wa qala ba'dhum ana min an uhramat taubah akhwafu min an uhramal maghfirah. Bahwa aku ditegah tobat itu lebih aku takuti daripada bahwa ditegah ampunan. Nang aku takutkan ini karena diberi Allah hidayah untuk tobat, itu nang aku takutkan. Yang dikhawatirkan itu hati kita karena dibukakan oleh Allah untuk tobat, itu yang khawatir. Kalau soal ampunan tuh kada khawatir, karena bila tobat pasti diampuni Allah. Nah, ini yang kita khawatir. Mendengar ayat beratus ayat, hadis beratus hadis, tapi Allah kada membuka hati untuk tobat kepada Allah. Nah, itu yang dikhawatirkan ini, yang dikhawatirkan. Kada ada keinginan untuk memperbaiki diri, kada ada keinginan untuk merubah akhlak. Hari semalam lawan hari ini akhlak kita sama, kita rugi. Kebaikan kita semalam dengan hari ini sama, itu kita rugi. Apalagi akhlak kita hari ini lebih buruk daripada akhlak semalam, ini sangat rugi lagi. Nah, jadi itu yang dikhawatirkan. Makin tua, makin tertutup hati untuk tobat. Nah, kayaknya kalau Allah sayang lawan si fulan ini ditegur oleh Allah. Ditegur dengan teguran yang keras. Nah, yang kita baca Quran ada suruhan, anjuran untuk tobat, ini merupakan teguran yang lembut dari Allah. Hadis-hadis yang kita baca ini teguran yang lembut dari Allah kepada kita agar kita tobat, agar kita merubah kelakuan, merubah akhlak. Bila Allah sayang lawan kita, kita kada mampu terubah dengan yang lembut ini, Allah kena bakal karasan merubah kita. Nah, sakit jadinya kena. Sakit. Orangnya ketujuh berjalan ke maksiat. 7 berjalan ke maksiat. Padahal sudah mendengar aja hadisnya, jangan, itu haram, jangan berjalan ke sana. Tapi kada mampan. Nah, Tuhan sayang lawan inya, dipatah Tuhan gina betisnya itu. Kada kau lagi berjalan. Kada kau lagi.
Nah, akhirnya ya hanya sadar, tobat. Nah, sudah patah hanya tobat. Orang ketujuh penampilingan, menampiling orang ketujuh ini menzalim orang ngarannya. Mendengar sudah hadis jangan menzalim orang, mendengar Quran jangan menzalim orang, kada mampan. Patah tangan, nah hanyar mampan. Apalagi nang diilayakan nggak ada kau lagi. Nah ini nang kita khawatir terhadap diri kita, jangan sampai macam itu. Anak buah kita, kawan-kawan kita jangan sampai macam itu. Orang-orang yang sombong, orang-orang kaya yang angkuh, nah itu dinasihati oleh Allah dengan lembut. Bila kada mampan nih gini nih, Allah sayang lawaninya kena bangkrut, nah hanya sadar. Dan satu umat Allah membangkrutakan itu kada disulitnya. Satu umat sekejap mata habis hartanya, itu kada sulit bagi Allah. Jangan dihitung dengan akal, bakal mungkin aku bangkrut masa bulan ini. Jangan dihitung lawan akal. Sekejap bisa habis harta kita. Nah, amun Allah kada sayang, nah ini dibiarkan Tuhan sejadi-jadinya. Maksiatnya makin rajin, sihatnya ditambah Tuhan, hartanya ditambah Tuhan, maksiatnya makin ditambah. Ini orang yang dijauhkan Allah dari sisinya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, bahwa aku tidak khawatir, bahwasanya aku sangat khawatir ditegah tobat itu, lebih khawatir daripada ditegah ampunan. Sebab bila mana aku tobat, ampunan itu pasti ada. Nah, menunggu tobatnya ini yang aku khawatir, kalau kada diberi oleh Allah taufik dan hidayah untuk bertobat ini. Nah, intaha, diambil keterangan ini dari kitab Min Ihya